Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Ronaldo Rizky Darmawan, NPM 2053025001. Di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas ujian tengah praktikum mata kuliah basis data. Oke, langsung saja. Di sini saya sudah masuk ke directory SAM MySQL bin. Kemudian saya akan menjalankan service MySQL-nya. Oke, saya akan menampilkan database. Pertama-tama saya akan membuat database baru dengan nama DB FKIP. Baik, saya akan menampilkan database. Di sini database DBFKIP sudah berhasil dibuat. Kemudian saya akan berpindah atau mengaktifkan database DBFKIP dengan perintah use dbfkip. Selanjutnya saya akan membuat tabel dengan nama tabel mahasiswa. Di dalamnya ada npm, tipe datanya integer, panjang datanya 10 sebagai primary key. Kemudian dan nama mahasiswa, varchar 30, kemudian alamat varchar 50, lagi jenis kelamin, karakter, panjang karakternya 1. Oke, seperti ini. Saya akan menampilkan tabelnya. Oke, di sini tabel mahasiswa sudah berhasil dibuat. Selanjutnya saya akan membuat tabel jurusan. Create table tbl jurusan. Di dalamnya ada kode jurusan integer, sebagai primary key. Selanjutnya ada nama jurusan, varchar 30, nama jurusan, kode jurusan. Oke, saya akan menampilkan lagi tabel jurusan sudah berhasil dibuat. Kemudian saya akan membuat lagi tabel mata kuliah, tabel MK. Di dalamnya ada kode mata kuliah, integer, varchar 5 karakter sebagai primary key. Kemudian nama mata kuliah sebagai varchar 20. Selanjutnya mata kuliah SKS varchar sudah mata kuliah. Kemudian kode jurusan integer 3. Selanjutnya ada npm integer 10. Oke, sudah. So table. Baik, saya di sini sudah memiliki 3 tabel. Kemudian saya akan membuat lagi satu tabel terakhir, yaitu tabel barang. Create table tbl barang. Di dalamnya ada kode barang dengan integer 1, nama barang, varchar
30, kemudian npm untuk relasinya. npm itu menggunakan tipe data integer 10 karakter panjangnya. Oh, tabel barang di sini saya menggunakan kode MK saja untuk relasinya. Kode MK varchar 5, kemudian primary key itu kode barang. Jika sudah seperti ini, tutup. Ada kesalahan. Oke, saya ulangi. Create tabel, tabel barang, kode barang sebagai primary key, nama barang, varchar, kemudian kode mata kuliah varchar. Oke, seperti ini. Show table. Oke, saya sudah memiliki 4 tabel. Langkah selanjutnya adalah menentukan foreign key untuk merelasikan antara satu tabel dengan tabel lainnya. Di sini saya akan mendeskripsikan tabel mahasiswa terlebih dahulu. Oke, npm berperan sebagai primary key. Kemudian saya akan menghubungkan tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah. Saya akan deskripsikan tabel mata kuliah. Oke, di sini ada npm pada tabel mahasiswa sebagai primary key, kemudian npm pada tabel mata kuliah sebagai foreign key. Untuk menambahkan foreign key, ketikkan perintah alter table, kemudian nama tabelnya, tabel mata kuliah, kemudian add foreign key npm referensi atau tabel rujukannya. Tabel rujukannya berada di tabel mahasiswa, kemudian npm. Oke, kemudian on update, cascade, on delete, cascade, koma. Oke, kemudian saya akan cek des tabel MK. Di sini statusnya npm pada tabel MK sudah berubah menjadi mul atau bisa disebut sebagai foreign key. Kemudian untuk relasi tabel antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah sudah saya buat. Selanjutnya saya akan menghubungkan relasi antara tabel jurusan dengan tabel mata kuliah. Di sini pada tabel jurusan ada kode jurusan berperan sebagai primary key. Kemudian pada tabel mata kuliah, kode jurusan akan saya buat menjadi foreign key. Oke, langsung saja kita ketikkan kembali alter table, kemudian nama tabelnya, tabel MK. Selanjutnya add foreign key, nama foreign key-nya itu kode jurusan, tabel rujukan atau referensi berasal dari tabel jurusan. Kemudian foreign key-nya adalah kode jurusan. Dan on update, cascade, on delete, cascade. Oke, jika sudah seperti ini, kita cek tabel mata kuliah. Jadi di sini
pada tabel mata kuliah terdapat dua foreign key. Yang pertama ada kode jurusan dan yang kedua ada NPM. Selanjutnya saya akan menghubungkan antara tabel barang dengan tabel mata kuliah. Saya akan deskripsikan tabel barang. Oke, di sini ada kode MK, kemudian des tabel MK. Oke, di sini kode MK berperan sebagai primary key pada tabel MK. Kemudian kode MK pada tabel barang akan berperan sebagai foreign key untuk menghubungkan relasi antara tabel barang dengan tabel MK. Langsung saja, alter table tabel barang, kemudian add foreign key kode MK, rujukan dari tabel MK, foreign key-nya adalah kode MK. On update, cascade, on delete, cascade. Oke, kemudian des tabel barang. Oke, di sini kode MK pada tabel barang sudah berubah menjadi foreign key. Langkah selanjutnya yaitu mengisikan data dari masing-masing tabel. Saya akan mengisikan terlebih dahulu melalui tabel mahasiswa. Oke, insert into tabel mahasiswa, value, kemudian ada NPM, nama mahasiswa, kemudian alamat, jenis kelamin laki-laki, tutup. Oke, saya akan coba tampilkan data yang sudah saya insert. Select bintang from tabel mahasiswa. Oke, di sini datanya sudah masuk. Selanjutnya saya akan memasukkan lagi 4 data. Oke, di sini saya akan menampilkan semua data di tabel mahasiswa yang telah saya inputkan. Oke, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 data. Kemudian saya akan mengisikan tabel jurusan. Des tabel jurusan. Oke, terdapat kode jurusan dan nama jurusan. Insert into tabel jurusan, values, kode jurusan yang pertama itu 1, pendidikan, teknologi, informasi. Oke, kemudian yang kedua pendidikan matematika, baik. Selanjutnya saya akan menampilkan keseluruhan data yang telah saya
masukkan ke dalam tabel jurusan. Berikut adalah hasilnya. Kode jurusan, nama jurusan 1 Pendidikan Teknologi Informasi, sampai di kode jurusan kelima Pendidikan Fisika. Selanjutnya saya akan memasukkan data ke dalam tabel mata kuliah. Oke, di sini saya akan tampilkan terlebih dahulu isi dari tabel mahasiswa. Oke, kemudian isi tabel jurusan dan isi tabel mata kuliah, struktur tabelnya. Oke, saya akan masukkan terlebih dahulu insert into tabel mata kuliah values. Tabel mata kuliah pertama, kodenya PTI 01, nama mata kuliah basis data, kemudian jumlah SKS nya ada 3, kemudian kode jurusan, kode jurusannya itu PTI, kode jurusannya 1, kemudian NPM siapa mahasiswa yang mengambil mata kuliah basis data. Di sini saya akan mengambilkan NPM saya sendiri. Oke, jika sudah, tutup. Oke, kemudian saya akan insertkan kembali values, kemudian mat 02 kode mata kuliahnya, kemudian nama mata kuliahnya adalah matematika diskrit, jumlah SKS nya 3, kemudian kode jurusan matematika itu 2, kemudian mahasiswa NPM mahasiswa yang mengambil mata kuliah matematika diskrit. Di sini saya pilih Sakira Waka. Oke, tutup, titik koma, enter. Kemudian saya akan melakukan cek terhadap data yang telah saya inputkan di tabel mata kuliah. Oke, di sini ya sudah ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, kode jurusan, dan NPM mahasiswa yang mengambil mata kuliah tersebut. Selanjutnya saya akan memasukkan 3 data lagi di tabel mata kuliah. Oke, tadi sempat saya skip untuk proses penginputan datanya. Kemudian saya akan menampilkan seluruhan data yang telah saya inputkan di tabel mata kuliah. Oke, di sini sudah ada 5 mata kuliah yang saya inputkan: biologi 8, fisika dasar, pengantar kimia, matematika diskrit, dan basis data. Selanjutnya saya akan mengisikan data pada tabel barang. Saya akan mendeskripsikan terlebih dahulu tabel barang. Oke, des tabel barang, ada kode barang, nama barang. Saya akan memasukkan insert into tabel barang, values, kode barangnya yang pertama ada komputer, mouse, kemudian keyboard.
Oke, kode barang, nama barang sudah. Kemudian kode mata kuliahnya, mata kuliah yang menggunakan barang komputer mouse keyboard yaitu basis data. Jadi untuk kode mata kuliahnya saya isikan PTI 01. Sudah ditutup sini. Oke, kemudian insert lagi tabel barang values. Yang kedua ada buku, pensil, penghapus. Fisika dasar. Oke. Enter. Kemudian saya akan tampilkan tabel barang. Nah, kode barang 1, nama barang, kemudian ada kode MK. Sini ada 4 tabel. Selanjutnya saya akan mencoba menampilkan data dari 2 tabel atau 3 tabel. Yang pertama saya ingin menampilkan nama NPM mahasiswa, kemudian nama mahasiswa. Oh, sebentar, saya deskripsikan dulu tabel mahasiswa, kemudian deskripsikan tabel mata kuliah. Oke, di sini saya akan mencoba menampilkan NPM, nama mahasiswa, kemudian nama mata kuliah. Di sini select NPM, kemudian nama mahasiswa, nama mata kuliah, dan SKS-nya dari tabel mahasiswa. Kemudian saya gabungkan menggunakan inner join using. Oke, di sini using kita akan menggunakan foreign key-nya. Foreign key atau yang menghubungkan antara tabel mahasiswa dengan tabel mata kuliah yaitu adalah NPM. Jadi di sini kita bisa menggunakan using NPM seperti ini, dan inner join di sini tabel MK using NPM. Oke, kemudian titik koma. Nah, di sini akan muncul kan NPM dan nama mahasiswa yang berasal dari tabel mahasiswa, kemudian nama mata kuliah dan SKS yang berasal dari tabel mata kuliah. Di sini saya berhasil menampilkan data dari 2 tabel yang berbeda. Oke, selanjutnya saya ingin menampilkan nama mata kuliah dan barang apa saja yang dipakai di mata kuliah tersebut. Pertama, saya akan deskripsikan tabel mata kuliahnya, kemudian saya akan mendeskripsikan tabel barang seperti ini, tabel mata kuliah, tabel barang. Oke, select. Saya ingin menampilkan nama mata kuliahnya, kemudian SKS dan nama barang yang digunakan dalam mata kuliah tersebut dari tabel mata kuliah. Kemudian saya joinkan menggunakan inner join dengan tabel barang menggunakan foreign key. Di sini ada kode mata kuliah sebagai primary key,
Dan di sini ada kode mata kuliah sebagai foreign key. Jadi foreign key yang menghubungkan antara tabel mata kuliah dan tabel barang adalah kode mata kuliah. Using kode mata kuliah. Dan titik koma, lalu enter. Nah, di sini muncul basis data 3 SKS. Barang yang dibutuhkan adalah komputer, mouse, keyboard, kemudian fisika dasar 2 SKS. Barang yang dibutuhkan buku, pensil, penghapus, dan seterusnya. Oke, yang terakhir kali saya akan menunjukkan gambaran dari desain atau relasi yang sudah dibuat di DBF Keep, kemudian designer. Nah, di sini oke. Berikut adalah 4 tabel yang sudah terhubung menggunakan relasi foreign key. Oke, terima kasih. Mungkin cukup itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.